Villanesia, diwarnai huru-hara problematika antar juru taktik antar klub dan timnas. Indonesia mau dibawa kemana? Mantan pelatih timnas Indonesia yang kini menangani klub Persib Bandung, Luis Milla menyebut sosok pelatih Sintayong. Luis Milla menyebut jika kurikulum Villanesia yang ia gaungkan bersama Danurwindo merupakan langkah yang bagus untuk perkembangan timnas Indonesia di masa depan. Villanesia merupakan kurikulum sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa memberikan gambaran bagi punggawa timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, terlihat berdiskusi bersama pelatih Persib Bandung, Luis Milla soal Villanesia. PSS tampaknya mulai menjalankan program pembaruan Villanesia. Sebagai informasi, Villanesia adalah kurikulum sepak bola Indonesia yang dibuat oleh PSSI pada tahun 2017 lalu. Villanesia sendiri dilahirkan oleh pelatih timnas Indonesia saat itu, Luis Milla, dan Danurwindo yang kala itu menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. PSSI sendiri memang berencana mengupgrade kurikulum Villanesia. Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. Menurut kami, kurikulum adalah hal yang dinamik, yang setiap tahun dievaluasi, kata Indra Syafri dikutip awak media Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 lalu. Indra Syafri mengatakan sebelumnya bahwa hal ini akan melibatkan sejumlah pelatih BRI Liga 1 2022 per 2023. Nama pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll dan pelatih Persib Bandung, Luis Milla sempat disebut oleh Indra Syafri. Keduanya rencananya akan berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia saat ini, Sintayong. Kami akan undang semua expert, undang mantan-mantan pelatih tim nasional, tutur Indra Syafri. Kami undang Sintayong, Luis Milla, Thomas Doll, semua, sambungnya. Melalui Instagram pribadinya, Indra Syafri membagikan momen di mana sedang ada rapat pada Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Dalam rapat yang digelar secara virtual itu tampak hadir Sintayong dan juga Luis Milla. Selain itu, ada juga pelatih timnas U16 Indonesia, Bima Sakti dan pelatih timnas wanita Indonesia, Rudy Eka Priyambada. Indra Syafri mengatakan rapat tersebut membahas mengenai pembaruan kurikulum Villanesia. Fokus Group Discussion Upgrade Kurikulum Villanesia dengan pelatih dan mantan pelatih timnas Indonesia, tulis Indra Syafri dilansir dari Instagram Story, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Menariknya, tidak ada Thomas Doll dalam gambar yang dibagikan oleh Indra Syafri. Hubungan Thomas Doll dan Sintayong sendiri memang memanas gara-gara pemusatan latihan timnas Indonesia. Thomas Doll geram lantaran Sintayong memanggil pemain Persija di luar kalender FIFA. Ya, pelatih Persija Jakarta menyebut jika banyak pemainnya yang dipanggil timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF 2022. Thomas Doll menjadi pelatih atau pihak di kompetisi sepak bola Indonesia yang paling vokal dalam menentang kebijakan ofisial timnas Indonesia. Pasalnya, Persija Jakarta juga perlu amunisi untuk memperkuat klub di BRI Liga 1 2022 per 2023 atau Liga 1 Indonesia. Bergulirnya kompetisi teratas sepak bola Indonesia itu, membuat banyak pemain dari klub dipanggil untuk bermain bersama timnas Indonesia. Mirisnya banyak pemain Persija Jakarta yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Dua pelatih itu sama-sama berasal dari level tertinggi sebelum melatih di Indonesia. Thomas Doll tampak menjadi lawan sepadan Sintayong terkait polemik training camp timnas Indonesia saat Liga 1 bergulir.
Shin Tae-yong memang memulai pemusatan latihan sejak 3 minggu sebelum kick-off Piala AFF 2022, sehingga klub tak bisa memakai tenaga pemain di Liga 1. Persija Jakarta asuhan Thomas Doll menjadi salah satu pengirim pemain terbanyak ke timnas Indonesia, yaitu 3 pemain. 3 pemain yang pergi ke pangkuan Shin Tae-yong tersebut meliputi gelandang Syahrian Abimanyu dan duo bek Hansa Muyama, serta Muhammad Ferrari. Dalam konteks Ferrari, bek berusia 19 tahun itu bahkan sebelumnya, sudah menghabiskan waktu selama 2 bulan bersama timnas U20 di Eropa. Thomas Doll pun terpaksa menurunkan tim tambal sulam saat Persija Jakarta memenangi duel melawan Borneo FC, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Usai laga tersebut, Doll terang-terangan menyoroti kebijakan keliru Shin Tae-yong, meski tak menyebut nama. Ketika Anda memberi satu orang power semacam ini, saya tak bisa berkata lebih banyak, ucap Doll. Setiap pelatih di klub pasti marah dengan situasi ini karena pemain mereka diambil sesuka hati, tidak ada komunikasi, sesalnya. Sayang sekali bagi Thomas Doll, pelatih lain mungkin marah tetapi tak ada yang sekeras dia dalam menyampaikan pendapat. Pelatih Liga 1 yang sama meledaknya dengan Doll barangkali adalah Bernardo Tavares PSM Makassar, sementara Luis Milla dan Aji Santoso memakai bahasa lebih halus. Barangkali terdapat kepercayaan bahwa Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tak boleh diganggu-gugat dalam setiap kebijakannya. Hal itu diperkuat fakta bahwa Shin Tae-yong sebelumnya menangani timnas Korea Selatan yang tampil mengejutkan di Piala Dunia 2018. Praktis tak ada pelatih Liga 1 yang memiliki CV sementereng Shin Tae-yong sebelum musim ini, sehingga tak ada yang berani menentang sang pelatih timnas. Lantas pada musim ini, Thomas Doll datang dari negara mapan, Jerman untuk melihat situasi berbeda dibanding yang pernah ia lihat sebelumnya. Doll bahkan bisa dibilang memiliki CV lebih mentereng dibanding Shin Tae-yong di level klub, mengingat ia pernah melatih sederet klub Jerman termasuk Borussia Dortmund. Saya datang dari dunia yang berbeda, saya bermain dan saya melatih di negara-negara lain. Di Jerman, Anda bekerja tidak bisa lakukan semacam itu, terang Doll. Lalu saya di sini, semua orang setuju dengan itu. Oke, saya hanya bisa berbicara tetapi tidak lebih. Anda harus tanya dia, Shin Tae-yong, mengapa lakukan itu, tandasnya. Shin Tae-yong diketahui belum merespons huru-hara ini.